Om Swastiastu teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini teman-teman sehat, selamat sentosa dan bahagia. Pada video kali ini saya ingin mereview kacamata yang saya pakai. Oke, ini adalah kacamata yang saya pakai. Jadi kacamata ini disebut dengan kacamata photogrey ya. Saya membeli kacamata ini ketika saya di Jogja, tepat 2 hari sebelum saya berangkat ke India. Membeli kacamata ini butuh perjuangan sekali karena dari siang hari, tepatnya dari jam 3 tuh, masuk sore ya. Oke, dari sore hari dari jam 3 sampai jam kurang lebih jam 10 malam saya keliling-keliling kota Jogja untuk mendapatkan kacamata yang harganya sesuai. Nah, saya mulai dari Bantul saya sampai ke pusat kota Jogja, bahkan nyampe ke Jalan Kolombo ya, yang di depannya UNY itu untuk mencari kacamata yang cocok harganya. Jadi eh, setelah survei selama kurang lebih beberapa jam dari jam 3 sampai jam 10, saya memutuskan untuk membeli frame dan membeli kacamatanya terpisah karena kalau frame yang saya cari itu tidak ada di tempat yang saya kunjungi ini. Maksudnya frame yang sesuai dengan wajah saya gitu. Kemudian kacamatanya saya beli yang di jalan ini namanya. Jalan apa namanya yang ke arah Malioboro, saya jadi lupa nama jalannya. Oh, Jalan Mataram. Saya belinya di Jalan Mataram. Namanya Optik Noval. Saya belinya di sana kacamatanya. Jadi di sana saya mendapatkan harga yang paling murah. Jadi kacamata ini totalnya harganya itu saya beli jika dijumlahkan dengan framenya pada waktu itu 150.000 dan kacamatanya ininya apa namanya gelasnya ini 200.000. Ini fiber ini ya, fiber atau mika ya, disebut mika ya. Jadi akhirnya jadilah kacamata seperti ini, disebut dengan kacamata photogrey. Apa itu kacamata photogrey? Itu yang akan saya jelaskan. Kacamata photogrey maksudnya atau photocromatic adalah kacamata yang dia itu kalau terkena sinar matahari akan meredup warnanya. Jadi kalau dia terkena sinar matahari atau kalau dipakai siang hari itu dia akan seperti menjadi kacamata ini, kacamata ribbon itu, kacamata sunglass gitu loh. Kayak kacamata hitam itu. Nah, kalau terkena sinar matahari, sedangkan kalau ke cahaya yang redup, maksudnya tidak ada cahaya yang memiliki ultraviolet kayak sinar matahari gitu, dia akan putih seperti ini kayak kacamata normal gitu. Maksudnya bukan kacamata gelap gitu. Kalau dari yang saya baca-baca tentang kacamata photocromatic ini, itu katanya mampu menangkal sinar ultraviolet sebanyak 100% ya. Jadi sangat aman untuk mata gitu. Dengan mengenakan kacamata ini mata kita terhindar dari pengaruh sinar ultraviolet. Kacamata ini juga bisa dipakai oleh orang yang memiliki mata minus atau mata plus, atau yang tidak memiliki masalah pada mata juga bisa memakainya. Jadi ada yang untuk netral, untuk rabun jauh, rabun dekat itu bisa dipakai. Harga kacamata ini bervariasi ya, tergantung dari optik yang menjualnya. Kalau optiknya tampak kelas mewah begitu, harganya bisa nyampe jutaan. Waktu saya survei harga kacamata ini, seperti yang saya bilang tadi, untuk kacamata saya sendiri yang ininya apa namanya, kacanya ini atau fibernya ini kebetulan saya milih yang fiber karena yang kaca, yang terbuat dari kaca dan dari yang fiber ini harganya berbeda ya. Jadi harganya itu mulai dari 200.000 sampai 1 jutaan seperti yang saya bilang tadi. Misalnya ketika saya berkunjung ke Optik Bantul ya. Iya, Optik Bantul. Nyebut nama nggak apa-apa. Jadi di sana itu yang terbuat dari kaca itu lebih murah dari yang terbuat dari mika. Tapi ketika saya mengunjungi optik ya, tempat saya membeli ini yang di Jalan Mataram itu, harga yang terbuat dari mika lebih murah dari yang terbuat dari kaca. Sedangkan online sendiri sempat saya cek di harganya di online ya, itu harganya itu bervariasi, namun memang harganya mulai 200 ribuan itu. Kalau untuk orang yang memiliki masalah pada mata, misalnya mata minus atau mata plus atau plus gitu, kayaknya harganya itu tergantung dari kondisi apa namanya, nomor dari minus dan positif di mata itu. Misalnya kalau minusnya
semakin besar minusnya, semakin mahal harganya. Kebetulan yang saya pakai ini adalah yang di kiri ini minusnya 1, yang di kanan minusnya 1,25 gitu. Jadi saya mendapatkan harga segitu, 200K. 200K. Oke, sekarang ayo lanjut ngomong di luar sembari melihat bagaimana reaksi kacamata ini ketika terpapar sinar matahari. Apakah seperti yang saya bilang, kacanya akan menjadi gelap atau tidak gitu. Sekarang saya nyari posisi dulu untuk tempat berdiri berjemur. Sebenarnya nggak bagus ini berjemur di siang hari, tapi untuk membuat video ini berjemur dulu sebentar. Seperti biasa berjemurnya di lapangan. Di mana ini enaknya berdiri sambil berjemur? Weh. What are you doing? Sendiri, what are you doing? Oh, di sana aja deh, di gawang sepak bola itu. Oke teman-teman, sekarang saya ini sudah berdiri ya di bawah sinar matahari yang seperti teman-teman lihat sekarang. Kacamatanya ini udah menjadi gelap ya. Dia sudah merespon cahaya matahari yang datang ke arah muka saya. Kalau dari luar, kacamata ini terlihat menjadi gelap ya. Artinya orang yang melihat itu kacamata itu menjadi gelap. Tapi kalau dari dalam, kita itu bisa melihat seperti normal gitu. Memang agak meredup sedikit, jadi mata itu menjadi lebih nyaman. Melihat keluar itu tidak silau gitu, mata itu berhadapan dengan sinar matahari gitu. Kalau dibuka gini atau mata menjadi silau ya di siang hari seperti ini, tapi kalau dipakai lagi mata nyaman lagi gitu. Bagaimana kalau saya pergi ke tempat teduh, apakah kacamata ini akan menjadi terang lagi? Tidak juga. Jadi selama dia masih ada kayak rangsangan sinar matahari begitu, walaupun kita duduk di tempat teduh, kacamata itu tetap kondisinya gelap. Tapi begitu kita memasuki ruangan yang cool, maksudnya gimana ya? Cool. Yang bukan karena cahaya sinar matahari gitu penerangannya, kacamata ini akan terang lagi gitu. Maksudnya terang menjadi putih lagi. Oke, sekarang nyari tempat teduh dulu ya. Memakai kacamata ini selain melindungi mata, terutama untuk orang yang memiliki mata minus atau mata plus gitu, sangat banyak sekali ya manfaatnya. Masih gelap kan, kelihatan masih gelap. Manfaat pertama, misalnya kalau orang memiliki mata minus atau mata plus gitu kan, kalau di siang hari ganti ke kacamata Ray-Ban atau kacamata hitam gitu, untuk supaya nggak silau karena sinar matahari kan ribet tuh, harus gonta-ganti kacamata. Jadi dengan menggunakan kacamata foto grey ini kan nggak perlu gonta-ganti kacamata. Jadi begitu keluar ke panas teriknya matahari, kacamata otomatis menyesuaikan warnanya menjadi gelap. Begitu masuki ruangan, kacamata menjadi terang. Jadi nggak perlu bawa dua kacamata. Kemudian mata itu menjadi selalu sejuk ya rasanya, walaupun di siang hari mata itu sejuk ya, namanya juga cooling glass ya. Fungsi dari cooling glass kan membuat mata itu menjadi sejuk gitu. Terus pengguna juga akan terlihat keren ya dengan pakai kacamata ini. Kacamata menyesuaikan gininya, menyesuaikan warnanya dengan kondisi lingkungan. Intinya nggak ribet. Apa lagi ya manfaatnya? Banyak manfaatnya, yang jelas kamu lebih keren. Kamu terlihat lebih keren. Jadi pengalaman saya ketika saya begitu nyampe di India kan, ke rumah sakit saya mengenakan kacamata gini ya. Mengenakan kacamata ini. Karena waktu berangkat ke rumah sakit itu terpapar sinar matahari, kacamatanya kan jadi gelap kayak gini. Begitu masuki ruangan kan butuh waktu nih kacamatanya untuk menjadi terang lagi. Wah, teman-teman saya pada heboh dua, si Komang pakai sunglasses, Komang pakai sunglasses katanya gitu. Oke, lanjut. Jadi pada intinya kalau teman-teman memiliki mata minus atau mata plus segitu, pertimbangkan untuk membeli kacamata yang seperti ini. Pilih saja yang terbuat dari fiber supaya nggak berat. Kalau yang dari kaca berat ya, katanya sih, saya nggak pernah pakai yang terbuat dari kaca. Ini pertama kalinya saya pakai kacamata seperti ini. Jadi untuk membeli kacamata ini sebaiknya survei dulu di beberapa optik gitu, karena sebenarnya kacamata seperti ini nggak terlalu mahal, cuman sesuai dengan optik yang menjual. Kalau optiknya itu optik berkelas, jadi otomatis kacamatanya lebih mahal. Dulu waktu di Jogja itu seperti saya bilang, sempat ke optik yang mahal itu ke daerah Tugu gitu. Kacanya dan framenya itu dihargai totalnya itu 950.000 katanya.
mahal sekali, nggak cocok dengan kantong saya. Tapi kalau punya duit lebih silahkan beli yang mahal ya. Oke teman-teman, segitu dulu review tentang kacamata Photogrey-nya. Semoga semoga bermanfaat buat teman-teman yang berencana untuk membeli kacamata minus maupun kacamata plus.